Ya Rasulullah, apa benar nenek-nenek nggak masuk surga? Kata Rasulullah, nah, bala, iya memang nenek-nenek nggak masuk surga, kata Rasulullah. Kasihan deh loh. Ya, kalau saya kan pas nih lagi umur 33 gitu ya. Dia ngomong, ibu-ibu yang ada di Sumedang, saya punya rumah megah. Misalkan beliau ngomong seperti itu. Halamannya luas, tamannya indah. Kalau kalian lewat di taman tersebut, maka mampir ke taman. Kira-kira kalau orang yang istimewa buat kita, nawarin mampir, kita mampir nggak? Pasti kita mampir. Ya, ini misalkan ini rumahnya beliau. Dia selalu duduk di terasnya rumahnya. Ini kita andai-andai saja ya. Misalkan saja. Beliau duduk di terasnya dan selalu memandang kepada tamannya. Misalkan ada ibu-ibu sini datang ke sana lewat setiap hari. Tujuannya cuma pengen mampir ke tamannya aja. Hari ini dia mampir ke tamannya. Sang kiai kira-kira melihat kita. Oke, tak kenal saya orang itu kan. Ya. Hari pertama dia nggak kenal. Besoknya lewat lagi datang. Mampir lagi, dilihat lagi. Ibu-ibu yang kemarin. Besoknya lihat lagi terus setiap hari dia lihat. Kalau misalkan kita majelisnya seminggu sekali, berarti seminggu sekali kita lihat. Ya, kita mampir ke taman surganya seminggu sekali, berarti seminggu sekali kita lihat. Maka yang sering dilihat itu akhirnya menjadi dikenal. Setelah dilihat, oh ini orang, wah saya melihat nih, kemarin dia datang. Oh saya lihat lagi, kemarin dia datang. Saya lihat lagi, oh kemarin dia datang. Dipanggil, ibu namanya siapa? Oh saya namanya Fulana. Dari mana? Dari Sumedang. Oh ya silakan duduk itu. Ya, paling tidak seperti itu. Setelah sering, tambah sering, makin kenal ini orang. Si ulama tersebut makin kenal, si kiai tersebut makin kenal kepada kita. Maka apa yang terjadi pasti kita akan diajak masuk ke dalam rumah. Dikasih makan, dikasih minum dan lain-lainnya. Karena apa? Karena udah kenal. Nah inilah yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian pengen masuk surga, ya mampir dulu ke taman surga. Kalau sering kita mampir ke taman surga, maka apa yang terjadi? Kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Bukan satu hal yang mustahil, kita akan diajak masuk ke dalam surga Rasulullah SAW. Ini sebagai kita orang yang masuk ke dalam surga. Tapi bukan satu hal yang mustahil pula seseorang tersebut akan menjadi penghuni surga. Beda orang penghuni sama pendatang, beda. Ya. Kalau orang bertamu itu cuma sekedar datang begitu aja, tapi kalau penghuni dia yang memiliki surga tersebut. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, dengan duduknya kita duduk di dalam majelis zikir, semoga Allah Subhanahu wa taala percayakan kita untuk menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan daripada majelis ilmu ini sangat banyak sekali. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh sahabat kita namanya, bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza hudur majalisul ilm sa'ah khairun min salati al-farqah." Duduknya kita di majelis ilmu sebentar itu diartikan bukan 1 jam, bukan. Memang kalimatnya sa'ah itu 1 jam. Maksudnya majelis ilmu ini seperti apa? Misalkan kita duduk di majelis ilmu, ya ini cuma 5 menit, itu termasuk sa'ah. Ya, duduk sebentar, kiai datang, dia ceramah atau pulang, bubar langsung majelis. Cuma 5 menit, masuk nggak ke sa'ah? Masuk. Karena sa'ah di situ diartikan sesaat, bukan 1 jam. Tapi kalau misalnya majelisnya 5 jam, tetap hitungannya sa'ah juga. Jadi nggak ada urusan majelisnya lama atau sebentar, yang penting kita duduk di majelis tersebut. Majelis tersebut kita duduk sa'ah khairun min ibadah, sa'ah khairun min sholati al-farqah. Itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Yang jadi pertanyaan bagi kita,
kapan kita melakukan sholat 1000 rakaat? Pernahkah kita melakukan sholat 1000 rakaat? Capeknya bagaimana melakukan sholat 1000 rakaat? Yang jelas kalau saya pernah melakukan hal tersebut, alhamdulillah. Kalau dihitung dari umur saya 10 tahun sampai sekarang, ya, itu 1000 lebih maksudnya. Itu kita bertahun-tahun bisa melakukan daripada sholat 1000 rakaat. Ini duduk sebentar saja, sama halnya ketika kita sholat 1000. Tapi nggak sampai di situ kata Rasulullah. Apa? Wa iyadu al-farid, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang. Ya, misalkan kita disuruh pilih duduk di majelis ilmu atau jenguk orang sakit. Ya, kalau misalkan dibilang jenguk orang sakit aja, ada orang-orang yang males ya. Karena saya sendiri waktu kecil sering melihat ada orang yang memang berat untuk melakukan kebaikan. Namanya kewajibannya. Contohnya sholat. Kita ngomongin sholat. Sholat itu adalah satu hal yang wajib, satu hal yang harus kita lakukan. Tapi banyak di antara kita berat untuk melakukannya. Waktu saya masih kecil, saya dididik sama kakek saya, anak orang tua saya dan di antaranya Habib Ali juga sudah dibawa ke Tangerang, sedangkan saya masih di Palembang. Waktu itu saya masih SD kalau nggak salah. Setiap paginya saya diajak ke pasar karena saya sekolahnya siang. Setiap harinya diajak ke pasar, saya disuruh bantuin dagang. Jadi saya lihat di dalam pasar itu banyak orang-orang kuat, banyak orang-orang hebat. Sering ngobrol-ngobrol juga sama mereka. Sehari kadang-kadang bawa beras 100 kilo, 200 kilo, kadang-kadang sampai 3 tumpuk, 4 tumpuk. Dia kuat bawa itu. Saya takjub, saya heran, saya menganggapnya hal yang luar biasa. Karena kalau kita garis bawahi, sesuatu yang biasa akan menjadi biasa kalau sering dilakukan. Sesuatu yang luar biasa akan menjadi biasa kalau sering kita lakukan. Sedangkan sesuatu yang biasa akan menjadi luar biasa kalau kita nggak pernah lakukan. Ya, bagi orang itu dia melakukan setiap hari akan berarti satu hal yang biasa buat dia. Walaupun buat kita luar biasa. Akhirnya saya duduk bareng sama mereka, sering ngobrol-ngobrol. Saya tanya sehari kadang-kadang dapat berapa. Kalau nggak salah waktu itu paling gede-gedenya dia dapat 500. Ya, sekali ngakak itu 300, 200. Waktu itu jajan saya masih lumayan, 25 perak. Ya, jajannya cuma 25 perak. Seminggu saya dedikasi jatah sama saya punya kakek bantuin di pasar itu 100 perak. Ya itu udah banyak banget, 100 bisa ke mall bolak balik kemana. Zaman itu nggak ada mall, cuma ada swalayan. Akhirnya saya kumpulin uang karena dia bilang dapat 500. Sudah cukup saya dapat 500 perak. Saya dapetin lagi uang yang sudah dekat sama saya. Saya bilang sama dia, Pak, sekarang kan udah waktunya zuhur, ayo kita sholat zuhur sebentar. Ini saya sudah siapkan uang 500 buat bayar bapak biar sholat. Dia bilang apa? Wah janganlah dek, saya mah lebih senang angkat beras daripada sholat. Sholat itu lebih berat daripada angkat beras. Karena apa? Karena dia jarang melakukan sehingga dia merasakan sholat tersebut adalah sesuatu yang berat. Begitu juga kita. Kalau kita pengen mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majelis-majelis ini. Kembali kepada hadis tadi, kita menjenguk 1000 orang sakit. Itu kalau misalkan kita bandingkan dengan duduk di majelis sebentar saja, modalnya jauh beda. Ya, modalnya jauh. Duduk di majelis itu cuma kredit baju doang. Kata Bang Meong tadi ya, cuma kredit baju doang. Coba kalau kita jenguk orang sakit nggak bawa apa-apa, kira-kira dikatain nggak? Ya minimal kita bilang bawa jeruk sekilo lah minimal. Jeruk yang harganya yang paling jelek lagi, yang paling busuk kalau terjadinya ya. Yang penting ada bawa-bawaan, itu 3.000, 5.000 kilo. Kalau 1000 orang sakit 5 juta kemudian. Makanya kalau kredit baju dikit berarti ya.
1000 orang sakit, belum transportasinya. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Wa huduru alfa janazah. Kalau mengangkal Rasulullah SAW, wa huduru alfa janaiz. Apa? Mengantar 1000 orang mati. Antar jenazah ke kuburan 1000 orang mati. Itu berapa banyak waktu yang kita perlukan? Gak cukup 1 jam. Ya, gak cukup 1 jam, gak cukup 1 hari. Kalau hari ini anggaplah 1 hari ini ada 300 orang mati di kampung kita. Nah, 300. Kira-kira kuburinnya kayak gimana? Berapa lama kira-kira? Gak usah 1000 bulan. Tiba-tiba di kampung sebelah 300 juga. Kampung sebelahnya lagi 200, kampung sebelahnya lagi 200. Itu memakan waktu yang cukup lama. Tapi duduk di majelis ilmu sebentar saja, pahalanya menandingi daripada 3 kegiatan yang memang berat buat. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, kalau ada majelis, dimanapun majelisnya, jangan lihat siapa pengisinya. Ini penyakitnya orang kita. Kalau pengisinya habis, yang hadirnya ribuan. Kalau pengisinya ustadz kampung, yang hadirnya setengah orang. Kadang-kadang cuma tiang yang hadir ya. Ini setengah orang. Ini kadang-kadang penyakit kita. Maka dari itu saya memesankan kepada kita semua, ayo kita rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dipandang oleh Rasulullah SAW, agar kita dikenal oleh Rasulullah SAW, agar kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini majelis yang seperti ini bukan hanya majelis zikir, tapi juga terdapat majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, majelis zikir saja bisa membuat orang hebat. Bagaimana dengan majelis ilmu? Maka dia akan mendapatkan ilmu yang keberkahannya tidak pernah berhenti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kembali kepada pembahasan majelis ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah memiliki banyak sekali malaikat-malaikat. Malaikat di antara malaikat yang wajib kita kenal ada berapa? 25. Malaikat. 10 atau 11? 12, 13 enggak? Ya. Malaikat yang wajib kita kenal dan kita harus tahu apa yang dia lakukan itu ada 10. Yang pertama siapa? Malaikat Jibril, tugasnya ngapain? Kalau sekarang ngapain? Ini pertanyaan yang nggak boleh kita tanya ya, karena nggak nyampe otak kita ya. Kalau tanya malaikat Jibril ngapain itu sekarang? Sebenarnya ada dalil untuk menjawab dulu, tapi pertanyaan ini nggak pantas. Kenapa saya bilang nggak pantas? Sama halnya kayak gini, saya nanya sama ibu-ibu tahu nggak apa yang dilakukan orang di dalam sana? Nggak tahu, itu bukan kapasitas kita untuk bertanya itu ya. Artinya kalau pertanyaan yang nyeleneh seperti itu nggak perlu kita tanggapi ya. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau tetap ada yang nanya juga, tetap ditanya, oh gimana Bib jawabannya yang paling bagus? Saya nggak perlu dijawab, tapi saya mau jawab sedikit. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Itu jawabannya. Sebenarnya Allah dan malaikat tadi sholawat. Yusollu di situ fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu artinya apa? Sedang atau akan. Ya. Berarti yusollu sedang bersolawat, akan bersolawat. Jawabannya ya. Jadi yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail ngapain? Kenapa ragu-ragu? Ini pelajaran anak di bawah TK. Masa nenek-nenek nggak tahu juga? Jangan sampai nanti masuk website www.ibu.com tadi. Malaikat Mikail. Rezeki ya.
hujan aja, masa hujan doang. Terus rezeki kita setiap hari dapat dari mana? Ya. Semuanya termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut malaikat rahmat. Ya. Yang memberikan rahmat kepada kita, rahmat dari Allah kepada kita itu malaikat. Lalu yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya nanti kan. Niup trompet. Nanti hati-hati nih, jangan sampai nanti bulan Desember kita disuruh trompet ya. Ntar malaikat Israfil ngambek. Itu kerjaan gue diambil sama orang Indonesia ya. Review sama dia, mental semua di dalamnya. Lalu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang paling serem. Paling serem. Kenapa paling serem? Karena semua malaikat yang lain pun takut sama malaikat Israfil. Ya. Semua malaikat dicabut nyawanya sama malaikat Israfil. Ini malaikat yang paling serem. Bahkan beliau ini nggak pernah senyum sekalipun ya. Lagi seremnya. Ini kalau misalkan ibu punya suami nggak pernah senyum, kira-kira gimana? Serem nggak kira-kira? Serem banget. Ini malaikat Israfil ini adalah malaikat yang paling serem. Dan ini bocoran buat kita semua. Malaikat Israfil itu adalah malaikat yang paling serem, paling sering dekat sama kita. Paling sering memandang kepada muka. Diriwayatkan malaikat Israfil memandang kepada muka manusia. Siapa manusianya? Ya kita semua. Itu dalam sehari itu 60 kali. Ini ibu-ibu yang pakai jilbab warna oranye tidak. Tapi itu tidak nih 2 kali sampai 60 kali lihat ini orang hari ini mati nggak ya? Enggak. Nggak berapa menit dilihat lagi ini orang mati nggak ya? Ini orang harus cabut nyawa kan? Oh yang jilbab warna hitam dilihat ya. Yang jilbab pink siapa aja udah pokoknya. Yang Habib pakai imamah itu dilihat ya. Dan semoga aja kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya kalaupun misalkan ibu-ibu duluan saya belakangan ya nggak apa-apa ya. Atau sebaliknya saya belakangan ibu-ibu duluan ya gitu ya. Ini malaikat Israfil, malaikat yang paling besar. Ya, paling. Setelah malaikat Israfil ada Raqib dan Atid. Tugasnya ngapain? Nyatet apa? Amal baik dan amal buruk. Terus habis itu Munkar Nakir. Tugasnya ngapain? Nanya. Malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya nanya. Man rabbuka? Langsung kita kayak ditanya mau dulu. Ente tadi belajar apa hari ini? Apa? Langsung digampar ya. Ini malaikat Israfil itu diriwayatkan kalau dia mukul nyambuk bagi orang yang nggak bisa jawab itu diibaratkan dia di tengah-tengah bumi. Satu cambuknya saja itu bisa membuat orang tersebut nembus sampai ujung bumi. Satu cambuknya langsung ya kencangnya lebih kencang daripada mobil sport. Bayangin kepala kita nembus ke tanah sampai ujung sana, ditarik lagi. Jadi 2 kali dicambuk satu pertanyaan. Ngeri nggak kira-kira? Maka dari itu kalau kita mau mudik harus ada persiapan. Kita ini tinggal di dunia ini hanya sementara. Ibaratnya kita lagi apa? Apa tuh bangsa? Itulah pokoknya merantau ya. Lagi merantau kita sekarang ini di dunia. Jadi kalau mau merantau, mau pulang mudik, ya minimal ongkos kita punya. Kalau nggak punya ongkos jalan kaki, jauh 1000 tahun perjalanannya. Semoga kita selamat di dunia dan akhirat. Lalu ada malaikat Malik dan ada malaikat ya. Nah, di samping ini di dalam hadis qudsi tersebut Allah memiliki banyak sekali malaikat-malaikat. Di antaranya malaikat-malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk traveling atau jalan-jalan. Setiap harinya ini malaikat keliling aja nggak apa-apa. Cuma melihat dia keliling di langit-langitnya bumi. Ngeliatin apa? Ngeliatin daripada hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, daripada hamba-hamba Allah yang sedang duduk di majelis.
Akhirnya malaikat ini laporan sama Allah, ya Allah, di daerah Sumedang, Majlis El-Manawi, ada orang kumpul. Lalu Allah bertanya kepada malaikat tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka bertasbih. Jadi kita udah tasbih. Dan tahmid dulu. Kalau belum ada kita sama-sama subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini orang sedang bertahlil, berzikir kepadamu ya Allah. Lalu Allah tanya sama malaikat tersebut, emang mereka pernah lihat saya? Kok bisa-bisanya mereka memuji kepada saya? Lalu malaikat tersebut jawab, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat kepada engkau. Allah bertanya kembali, malaikat, kalau seandainya yang ada di Majlis El-Manawi itu melihat saya, gimana yang mereka lakukan? Lalu malaikat tersebut mengatakan, ya Allah, seandainya saja mereka melihat kepada sedikit daripada cahayamu, niscaya mereka tidak akan pernah berhenti walaupun satu detik akan memuji kepada engkau. Kita nggak pernah lihat Allah, tapi kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah satu kenikmatan yang harus kita senangi. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, apa yang mereka pengen? Lalu malaikat tersebut mengatakan, ya Allah, mereka selalu berdoa, nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ini yang sering doa kita baca. Ilahilas tulil firdausi ahla wala agwa ala naril jahimi. Ini doa juga. Jadi yang kita sering doakan apa? Agar kita masuk ke dalam surga. Allah nanya lagi sama mereka, emang mereka pernah lihat surga sampai pengen masuk surga? Ya, ini bocoran. Ini saya mau kasih bocoran. Di surga itu penghuninya cuma 4 golongan manusia. Berapa? 4 golongan manusia. Kalau nggak termasuk dari golongan ini, maka orang tersebut mustahil masuk surga. Mau tahu nggak kira-kira golongan surga? Di dalam kitab Fawaid ada 4 golongan. Yang pertama yang pertama itu tingginya 60 ziro. 60 ziro. 1 ziro itu dari siku sampai ke jari. Itu 1 ziro. Kalau 60 ziro berarti 40 meter kurang lebih. Kalau nggak setinggi itu, maka orang tersebut nggak mungkin masuk surga. Bagi ini setengah ya. Itu 60 ziro. Mengikuti kepada siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam tingginya 60 ziro. Nah, yang kedua, syarat yang kedua itu adalah yang kedua adalah orang yang gantengnya seperti Nabi Allah Yusuf dan cantiknya seperti Ratu Zulaikha. Ya. Bukan Zulaikha, bukan. Apalagi Zulaikha, bukan ya. Cantiknya seperti itu, gantengnya seperti Nabi Allah Yusuf. Kalau nggak seganteng itu, nggak secantik itu, udah nggak mungkin dia masuk surga. Yang ketiga nih, dia berbahasa Arab.
Bukan bahasa Sunda, bukan. Bahasa Arab. Maka dari itu ayo kita sama-sama ngomong bahasa Arab walaupun cuma ana ente. Siapa tahu gara-gara ana ente kita masuk. Nah, ini yang keempat. Ini yang pernah ada cerita daripada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat itu adalah apa? Umurnya 33 tahun. Kalau kurang dari 33 tahun berarti masih ada kesempatan masuk surga. Kalau lebih gimana? Ya nggak masuk surga. Rasulullah pernah ngomong sama sahabat-sahabatnya bahwa di surga itu nggak ada orang yang umurnya lebih dari 33 tahun. Kebetulan waktu Rasulullah lagi ngomong, ada nenek-nenek lewat. Ini banyak nenek-nenek ya. Ini nenek-nenek lewat langsung masuk ke majelisnya Rasulullah, langsung dia ngomong, ya Rasulullah, apa benar nenek-nenek nggak masuk surga? Kata Rasulullah, nah, benar. Iya, memang nenek-nenek nggak masuk surga, kata Rasulullah. Kasihan deh loh. Ya, kalau saya kan pas nih lagi umur 33 gitu ya. Ganteng ada gitu kan. Ya orang bawah dari sononya gimana dong ya. Alhasil ya. Akhirnya nenek-nenek ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya nggak masuk surga? Saya sudah mengikuti, saya sudah beriman kepada engkau. Di mana engkau pernah mengatakan man qala la ilaha illallah imanan wa ihtisaban dakhala jannah. Barang siapa yang orang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan benar-benar beriman, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas di dalam hatinya, maka orang tersebut masuk surga. Bagaimana mungkin ya Rasulullah aku tidak masuk surga sedangkan aku nenek-nenek? Kata sudah. Rasulullah mengatakan, iya, memang nenek-nenek tidak masuk surga. Di surga itu hanya yang ada keindahan saja. Nenek-nenek keriput, gak indah, gak udah. Gak mungkin masuk ke surga. Di dalam surga semuanya indah. Maka nenek tersebut menangis, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu masukkan, tolong engkau masukkan saya ke dalam surga sebagai satu-satunya nenek yang masuk surga. Ketawa Rasulullah dan nenek-nenek. Ya. Maksa banget pengen masuk surga. Ya. Maksa pengen masuk surga. Orang sini pengen masuk surga. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita pengen masuk surga? Apa yang menyebabkan kita pengen masuk